Selamat pagi dan selamat hari Sabat kami ucapkan kepada para penonton. Selamat bertemu kembali di dalam channel Hope Media Sabah dalam rangkaian perbincangan Sekolah Sabat Bahasa Melayu pada Sabat hari ini, Sabat yang kelima, bersama-sama dengan kami daripada Wilayah 2. Saya Pastor Elwin Motibi sebagai pastor daerah di daerah Lotong, Kota Marudu, Wilayah 2, dan di sebelah kanan saya adalah Pastor Juri Rumundok, pastor daerah untuk daerah kependetaan Marak-Parak juga di Wilayah 2, dan juga di sebelah kiri saya Pastor Morris Bonsoy, pastor di daerah Sumbilingon juga daripada Wilayah 2. Kami daripada Wilayah 2 merasa bersyukur, berterima kasih karena pada hari ini ada kesempatan dan peluang untuk kami bersama-sama, terlebih di dalam mengupas dan juga mungkin memberikan penjelasan tentang pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini yang bertajuk anak-anak perjanjian. Dan sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut, saya ingin menyampaikan kepada kita untuk semua penonton di luar sana yang mungkin kurang bernasib baik pada saat ini belum memiliki sekolah Sabat, Anda boleh mengikuti perbincangan ini bersama-sama dengan kami melalui bacaan-bacaan untuk pelajaran minggu ini. Anda boleh buka dalam Kejadian 15 ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga, Yesaya 25 ayat yang ke-8, 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5, 1 Petrus 2 ayat 9, Kejadian 11 ayat 4, dan juga Kejadian 12 ayat 2. Kita mungkin tidak akan membahas satu persatu daripada ayat ini, tetapi kita akan merangkum pelajaran ini. Jadi mungkin kalau Anda tidak memiliki sekolah Sabat, Anda boleh menjadikan ayat-ayat ini sebagai bahan rujukan untuk Anda. Dan ayat inti kita terdapat di dalam Matius 28 ayat 20. Saya bacakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi untuk lebih kita bilang lebih merasa diberkati untuk memulakan pelajaran, mari kita mengundang Roh Kudus Tuhan dan kita akan dipimpin doa oleh sahabat saya Pastor Morris Bonsoy. Silakan Pastor. Mari kita tunduk kepala dan sepimpin dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang pencipta segala sesuatu dalam dunia ini. Pada Sabat ini kami diberkati dengan perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga pada pagi ini kami dapat membincangkan sekolah Sabat ini untuk semua hadirin yang kami kasihi yang sedang menonton acara ini, agar kami semua diberkati dengan Roh Kudus Tuhan, diberikan kebijaksanaan, akal budi, agar kami dapat menyampaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dengan kasih-Mu dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami sebagai final pada pagi ini. Semua ini saya serahkan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Morris layangan doa sebentar tadi. Baik, perbincangan ataupun perjalanan video perbincangan kita pada Sabat hari ini, kita akan dahulukan dengan ringkasan daripada pelajaran-pelajaran daripada hari ke hari, dan kemudian barulah kita akan mengupas lebih lanjut daripada ringkasan-ringkasan tersebut. Mungkin ada beberapa persoalan yang akan kita tanyakan seputar daripada pelajaran sekolah Sabat kita, dan pastinya kedua orang panel ini akan sangat-sangat membantu di dalam menjawab bahkan memberikan pendapat tentang persoalan-persoalan yang akan diutarakan di dalam kita punya pelajaran sekolah Sabat. Jadi untuk pelajaran-pelajaran dari hari ke hari ini,
kami akan berbahagi-bahagi, ya, saya, Pastor Juri dan juga Pastor Morris akan mencoba untuk memberikan sedikit ringkasan daripada setiap pelajaran daripada setiap hari, dan saya akan mengambil dalam pelajaran petang, Sabat dan juga Ahad. Sementara nanti Pastor Juri akan memberikan kita penjelasan daripada pelajaran hari Isnin dan juga hari Selasa. Oleh karena ini adalah dua bahagian yang dibahagikan, tapi nanti akan dipersatukan oleh Pastor Juri, dan juga Pastor Morris akan memberikan sedikit ringkasan daripada pelajaran Rabu dan juga Kamis. Sementara pelajaran untuk hari Jumat itu adalah pelajaran yang lebih kepada kesimpulan. Jadi kita akan lebih membahas kepada persoalan, lebih menjawab kepada pelajaran keseluruhan dan khususnya di bagian Jumat nantinya. Baik, jadi untuk pelajaran kita pada Sabat ini yang berkaitan dengan anak-anak perjanjian, ini sekali lagi berkesinambungan dengan pelajaran kita di Sabat yang lalu berkaitan dengan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Nah, sekarang dia lebih menyeluruh. Kalau Sabat yang lalu seolah-olah lebih kepada hanya Abraham, tetapi untuk Sabat ini lebih menyeluruh, lebih luas konsep ataupun konteks perjanjian Tuhan ini, dan siapakah anak-anak perjanjian ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Tetapi yang pastinya anak-anak perjanjian ini adalah mereka yang mengakui Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Itu secara ringkasnya. Bagaimana itu boleh terjadi, itu akan kita bahas dengan lebih lanjut nantinya. Dan di pelajaran hari Ahad memberikan kita satu penjelasan bagaimana Tuhan menjadi sumber perlindungan ataupun perisai untuk Abraham, dan sekaligus ianya juga memberikan satu kegembiraan lah dalam diri kita sebagai umat Tuhan, bahwa kita juga akan menjadi umat-umat Tuhan yang akan dilindungi oleh Tuhan, yang akan diberikan perisai pelindung daripada Tuhan. Jadi sedikit mungkin ringkasan daripada pelajaran untuk petang Sabat dan juga untuk hari Ahad. Dan untuk pelajaran hari Isnin dan juga hari Selasa, kita akan berikan kesempatan kepada Pastor Juri untuk memberikan sedikit ringkasan mengenai pelajaran ini. Silakan Pastor. Terima kasih Pastor Elvin. Kalau kita perhatikan pelajaran Isnin dan Selasa, Mesias yang dijanjikan bahagian 1 dan bahagian yang kedua. Kalau kita perhatikan bahagian yang pertama, atau Mesias yang dijanjikan bahagian 1, dia dimulakan dengan ayat yang terdapat dalam Kejadian 28 ayat 14. Olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini kita tahu ini adalah firman Tuhan kepada satu daripada anak-anak perjanjiannya, yaitu Yakub, anak Ishak, keturunan daripada Abraham. Mesias yang dijanjikan bahagian 1 ini, saya dapat melihat lebih kepada janji Tuhan tentang keselamatan. Dan janji ini merupakan suatu cara Tuhan untuk mengajar semua keluarga di bumi tentang Tuhan yang benar itu dan rancangan penyelamatannya. Dengan itu, dengan janji dan rancangan penyelamatan Tuhan itu, maka semua bangsa Yahudi maupun bangsa yang lain, mereka atau kita semua akan beroleh peluang untuk diselamatkan, pengharapan untuk diselamatkan. Manakala bahagian yang kedua, kalau kita perhatikan khususnya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 hingga 18, ini adalah janji tentang penggenapan akan penyelamatan oleh Mesias itu. Maksud saya di sini, bahagian 1 tadi adalah janji rencana keselamatan, tetapi yang bahagian kedua ini adalah bagaimana Mesias itu menggenapi ataupun memenuhi rencana itu melalui kedatangan Yesus yang kedua kali, dan seterusnya membawa umat-umat yang percaya bersamanya pulang ke tempat yang dia sediakan. Dan bahagian yang kedua ini sangat menarik, atau Mesias yang dijanjikan bahagian yang kedua, khususnya hari Selasa ini, begitu menarik karena
Seorang penulis yang bernama Agustin, dia mengatakan bahwa dunia ini diselubungi dengan dosa dan kejahatan. Tetapi melalui Mesias yang dijanjikan, itu adalah satu jalan keluar dan kebebasan kita daripada cengkaman dosa dan kejahatan itu. Kehidupan, kematian, kebangkitan dan pelayanan Yesus Kristus di muka bumi ini, serta janji kedatangan yang kedua kali, itulah yang benar-benar merupakan janji yang paling berharga, yang paling manis, dan yang paling kita nanti-nantikan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pastor Juri. Satu penjelasan yang ringkas tetapi padat tentang pelajaran Mesias yang dijanjikan. Kalau kita lihat ada dua bagian di dalam pelajaran Mesias yang dijanjikan ini. Yang pertama tentang bagaimana Tuhan sebenarnya memperbaharui janji itu, karena kalau kita lihat janji itu sudah lebih dulu disampaikan daripada Adam dan juga Hawa, kemudian diperbaharui kepada Abraham, kemudian kepada Ishak, Yakub, dan juga seterusnya. Jadi penggenapannya itu adalah ketika Yesus lahir dan kemudian mati di kayu salib. Dan itu adalah untuk kita juga sebagai umat-umat Tuhan. Jadi nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai pelajaran ini. Terima kasih Pastor Juri. Dan untuk pelajaran hari Rabu dan juga hari Kamis, ada dua tajuk di sana, yaitu satu bangsa yang besar dan kuat, dan juga bagaimana bangsa ini boleh membuat nama Tuhan itu menjadi besar. Jadi saya memberikan masa ini kepada Pastor Morris untuk menyampaikan mungkin beberapa ringkasan daripada pelajaran Rabu dan juga Kamis. Silakan Pastor Morris. Terima kasih moderator Pastor Elwin. Ada satu pertanyaan di sini, yaitu apa maksud satu bangsa yang besar ini? Seperti yang kita ketahui bahwa Abraham ini adalah dipilih oleh Tuhan, atau diberkati oleh Tuhan, seperti yang ahli panel pertama Pastor Juri katakan bahwa Abraham itu diberkati oleh Tuhan, dan untuk mendapat satu perjanjian daripada Tuhan, dan janji Tuhan itu adalah menjadi besar, menjadi bangsa yang besar. Dan ini saya rasa satu mustahil bagi Abraham. Kenapa mustahil? Karena dia tidak mempunyai anak dan mempunyai istri yang tidak boleh lagi mengandung. Dan inilah menjadi satu mustahil bagi Abraham untuk menjadi satu bangsa yang besar. Ya, ini ringkasannya yang hari Rabu ini. Dan yang hari Kamis pula ialah bagaimana membuat nama Abraham itu jadi masyhur ataupun jadi besar. Padahal seperti yang saya katakan tadi, Abraham itu tidak mendapatkan anak lagi, ya, karena istrinya tidak boleh mengandung. Dan ini sangat mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan itu tidak mustahil, ya, bagi Tuhan. Sehingga nama Abraham itu menjadi masyhur ataupun menjadi besar. Itu sejak ringkasan pelajaran Rabu dan Kamis. Terima kasih Pastor Morris. Ya, seperti yang sudah kita dengar sebentar tadi, bagaimana Abraham itu boleh menjadi satu bangsa yang besar, ya kan? Sedangkan pada waktu itu dia sudah sangat tua, kemudian belum ada anak, istrinya maaf kata mandul lagi. Jadi dari segi harafiah sangat mustahil untuk Abraham memiliki keturunan. Ya. Jadi kalau tidak keturunan, macam mana ada bangsa yang besar, gitu kan? Tapi di sini satu bangsa yang besar dan kuat. Jadi apa maksud yang dimaksudkan di sini tentang Abraham akan menjadi satu bangsa yang besar?
dan kuat. Kalau sahabat yang lalu, janji Tuhan adalah Abraham akan menjadi bapak untuk banyak keturunan. Dia punya keturunan macam bintang di langit, pasir di laut, tapi belum ada anak. Tapi bagaimana maksud sebenar daripada Tuhan, dan juga bagaimana Tuhan akan menjadikan nama Abraham ini menjadi sebuah nama yang besar, sehingga sampai sekarang kita masih mengagung-agungkan Abraham sebagai bapak kepada orang yang percaya. Jadi itu akan kita bahas dengan lebih lanjut lagi. Baik, jadi itu adalah ringkasan ringkasan hari per hari daripada pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan coba untuk membahas lebih lanjut mengenai kita punya pelajaran sekolah sahabat. Baik, ada beberapa persoalan yang ingin saya mungkin sampaikanlah kepada kita punya dua orang panel kita ini. Saya melihat kepada satu ayat yang Tuhan sendiri sampaikan kepada Abraham daripada Kejadian pasal yang kelima, ayat yang pertama. Intinya di sana adalah Tuhan berjanji akan menjadi perisai untuk Abraham. Nah, persoalan saya di sini adalah kalau kita lihat di dalam sekolah sahabat, janji Tuhan ini adalah satu janji yang bersifat pribadi di antara satu dan juga satu orang. Jadi maksudnya di antara Tuhan dan juga Abraham. Maksudnya Tuhan akan menjadi perisai kepada Abraham. Persoalannya adalah saya bukan Abraham, Pastor Juri bukan Abraham, Pastor Morris pun bukan Abraham. Anda pun mungkin kalaupun ada di luar sana yang namanya Abraham, tapi Anda bukan yang dimaksudkan di dalam Alkitab ini. Jadi apa keuntungannya kita mengetahui bahwa Tuhan itu menjadi perisai kepada Abraham? Apakah itu ada kaitan sama kita sebagai umat-umat Tuhan? Mungkin ada di antara dua panel ini yang mungkin mau memberikan respon daripada persoalan ini. Silakan, Pastor Juri. Ya, berbicara mengenai perisai yang kita tahu ini adalah satu kelengkapan perang. Dan seringkali perisai ini dia sinonim dengan perlindungan ataupun menangkis daripada senjata lawan, apakah itu pedang, tombak, atau bahkan senjata-senjata yang lain. Dan sering juga kita mendengar bahwa dalam medan peperangan perisai ini seringkali dikatakan sebagai mempunyai fungsi yang lain. Selain daripada perlindungan, dia juga disebut sebagai alat untuk memberi amaran. Dia pegang tuh perisai dan pada waktu mereka menghampiri musuh, mereka akan pukul tuh perisai untuk menakut-nakutkan pihak lawan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa rujukan yang lain mengatakan tentara pada waktu mereka tidur, bantal mereka adalah perisai mereka. Namun yang kita ingin fokus di sini adalah kata-kata Tuhan bahwa Dia akan menjadi perisai bagi Abraham. Nah, sudah tentu ini bukanlah perisai secara physically, tetapi kita percaya ini adalah perisai atau perlindungan secara rohani, secara kuasa daripada Tuhan terhadap Abraham. Nah, persoalan tadi, kita bukan Abraham, kita juga bukan anak kepada Abraham, yaitu Ishak. Nah, saya tertarik permulaan daripada perbincangan atau pelajaran sekolah sahabat saudara atau Pastor Elvin, moderator kita, mengatakan bahwa anak-anak perjanjian seperti yang disebut dalam tajuk ini membawa maksud bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah dia adalah Abraham, apakah dia adalah Ishak, Yakub, Musa, Yosua dan sebagainya, mereka itu adalah anak-anak perjanjian. Nah, kami di sini dan saudara-saudari yang sedang menyaksikan ataupun sedang melihat video ini, saya percaya kita juga adalah umat-umat yang percaya kepada Yesus. Bermakna kita adalah keturunan daripada Abraham, keturunan daripada Yakub. Dan janji Tuhan kepada Abraham bagi saya
juga merupakan janjinya kepada kita. Jadi kita juga mendapat kabar baik, pengharapan daripada janji Tuhan kepada Abraham mengenai perisai itu. Dengan itu saya dikuatkan, saya diteguhkan, karena perisai yang paling teguh dalam hidup saya adalah perisai yang Tuhan berikan, perlindungan kekal yang Dia berikan dalam hidup saya dan kita semua. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih Pastor. Saya ternampak di sini bahagian hari Isnin, ayat yang kedua dituliskan di sana, Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Pastor Juri tadi. Maksudnya kalau kita ini mengaku bahwa kita milik Tuhan, berarti secara rohani, bukan secara darah daging, tapi secara rohani kita juga adalah keturunan Abraham dan kita berhak menerima janji Tuhan, yaitu Tuhan akan menjadi perisai untuk kita. Nah, satu mungkin persoalan tambahan untuk Pastor Morris berkaitan dengan perisai, Pastor. Kalau kita lihat di bagian Ahad, di sana bagian terakhir ada disebut tentang si Rolando. Dia bilang di sana, dia percaya Tuhan, tapi kemudian dia secara tiba-tiba dia mati tanpa diduga. Jadi persoalan dari sini adalah banyak orang menganggap bahwa ayat ini sebagai suatu tanda bahwa saya tidak akan pernah terima celaka kalau saya percaya Tuhan. Kalau saya sudah masuk gereja, saya sudah kena baptis, confirm saya tidak akan susah lagi, saya akan hidup senang-senang. Apakah maksud yang dimaksudkan dengan perisai ini ataupun ada maksud lain, Pastor Morris? Oke, terima kasih. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, saya akan baca di sini. Pencubaan-pencubaan yang kamu alami ialah pencubaan-pencubaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan kerana itu Ia tidak akan membiarkan dia dicubai. Ia akan memberikan kepadamu jalan, memberikan kekuatanmu pada kamu dicubai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oke, maksudnya seperti yang dialami oleh Rolando di sini, bahwa dia secara tiba-tiba dia mati tanpa diduga. Nah, ini disebabkan oleh kejahatan di dalam dunia ini, di mana semakin bertambah, dan oleh karena pencubaan ini semakin bertambah, umat-umat Tuhan memerlukan perisai. Dan seperti mana Tuhan katakan kepada Abraham pada waktu itu, belum lagi nama dia Abraham, baru Abraham. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan ialah seperti yang kita lihat di dalam sekolah Sabat ini, akulah perisaimu. Jadi Tuhan itu adalah perisai Abraham. Dan seperti juga dengan kita pada sekarang ini, ataupun waktu sekarang ini, di mana yang kita mengalami pencubaan seperti yang dilalui oleh Rolando di sini. Apa yang dia alami itu adalah karena dosa. Dia mati tiba-tiba. Itu adalah dosa. Dan segala pencubaan yang kita alami, kita lalui di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kata Yesus, itu adalah pencubaan yang biasa untuk kamu. Ya, dan kalau kita lihat bagaimana Yesus di dunia ini, dia lebih parah, lebih sengsara dibandingkan dengan apa yang dialami oleh manusia sekarang ini. Sebab dia mati di kayu salib, sehingga dia mati di kayu salib. Itu saja. Baik, terima kasih Pastor Morris. Jadi bermaksud tidak semestinya bila kita masuk gereja, percaya Tuhan, kita akan langsung terhindar daripada bahaya. Bukan begitu maksudnya, tapi janji Tuhan adalah bila kita ditimpa bahaya,
Dia akan memberikan pertolongan kepada kita supaya kita boleh melewati setiap masalah yang akan kita hadapi. Dan satu janji yang Tuhan berikan kepada kita yang kekal dari dulu sampai sekarang adalah tentang kehidupan kekal selama-lamanya di surga. Ya, Tuhan tidak menjanjikan kita kehidupan kekal di dunia, tapi menjanjikan kita kehidupan kekal di dunia yang baru ataupun di surga nantinya. Nah, ini janji ini digenapi ketika Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, dan kemudian dibangkitkan. Jadi ini adalah penggenapan daripada yang seperti yang Pastor Juri bilang tadi, janji daripada Yakub bahwa Yesus akan lahir daripada garis keturunan Yakub, dan kemudian menggenapi janji yang Tuhan sudah bagi sejak dari Adam dan Hawa. Nah, mungkin satu persoalan lah daripada saya secara pribadi, mungkin kepada Pastor Juri tentang hal ini. Kenapa perlu tunggu begitu lama, Pastor? Kenapa itu janji dari Adam dan Hawa? Kenapa sampai kalau kita lihat perhitungan nubuatan 4.000 tahun kemudian baru digenapi? Betapa sengsaranya 4.000 tahun itu kita punya sahabat-sahabat, saudara-saudara. Mungkin ada penjelasan daripada Pastor Juri, pendapat. Silakan, Pastor. Terima kasih, Pastor. Persoalan yang mungkin saya juga dan saudara-saudari juga mempunyai persoalan yang sama seperti itu. Kenapa harus menunggu waktu yang begitu lama? Nah, seringkali jawaban yang paling selamat atau paling ringkas sering kita dengar begini: waktu Tuhan bukan waktu kita. Maksudnya Tuhan mempunyai waktu yang terbaik dan selalu tepat pada masanya. Tetapi kita harus juga sedikit sebanyak sebagai umat-umat Tuhan coba meneliti, coba mempelajari setakat yang kita mampu mengerti dan fahami mengenai hal ini. Nah, kita tahu bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, nenek moyang kita Adam dan Hawa, dan selanjutnya zaman Nuh pada Abraham, Ishak, Yakub, begitu lama, janji demi janji, dan kegenapannya seperti yang Pastor Elvin katakan, lebih kurang 4.000 tahun baru tiba kegenapannya pada kelahiran Yesus Kristus atau Mesias itu. Nah, satu hal yang saya lihat di sini adalah ini. Untuk menyelami dan mengerti sesuatu perkara itu sedalam-dalamnya memerlukan masa. Untuk dapat menangkap, menjiwai sesuatu itu perlukan masa. Dan itu sebabnya dari zaman Abraham kepada zaman Yesus ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku, khususnya kepada bangsa Yahudi. Dan saya percaya ini Tuhan sengajakan, Tuhan izinkan agar bangsa pilihannya Yahudi serta keturunan yang lain, bangsa yang lain mengerti dan dapat melihat betapa Tuhan itu berada di setiap peristiwa itu. Dan satu perkara lagi adalah kita tahu bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Yakub mengenai keturunannya nanti yang akan membebaskan umat manusia, Tuhan tidak pernah letak tarik. Tuhan tidak pernah letak spesifik waktu dia. Dan saya percaya ini adalah satu perkara yang Tuhan sengajakan supaya kita ini fokus selalu menanti-nantikan janji itu dan juga mengharapkan itu berlaku. Dan mungkin satu perkara yang saya tambah di sini, mungkin kenapa harus Yesus Kristus yang menggenapi? Dan kita selalu mendengar bahwa Yesus ini adalah anak tunggal Allah. Sekiranya ini tidak lari daripada persoalan tadi, mungkin saya akan lanjutkan. Kenapa dan bagaimana supaya Mesias itu atau anak tunggal itu boleh diterima oleh manusia sejagat, siapapun kita.
Nah, satu perkara yang saya ingin tekankan apabila kita berbicara mengenai tunggal, maksudnya hanya satu. Atau kata lain ataupun bahasa lain, satu-satunya, tiada yang lain. Ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan menekankan keselamatan itu hanya melalui anaknya yang tunggal. Maksudnya tiada nama lain, tiada individu lain ataupun mereka yang lain yang dapat menyelamatkan kita ataupun dapat memberikan keselamatan selain di dalam Dia, Yesus Kristus, anak tunggal Allah itu. Nah, ini yang saya dapat kongsikan tentang pertanyaan itu, Pastor. Baik, terima kasih. Mungkin ada respon daripada Pastor Morris. Oke, terima kasih. Persoalan tadi. Apa yang kita lihat di dalam sekolah sahabat kita, di mana terdapat di dalam Kejadian 28 ayat 14. Sekali lagi saya akan baca. Silakan, Pastor. Olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Nah, melalui Abraham, sebab dia mendapat perjanjian daripada Tuhan. Melalui Abraham lah mendapat berkat. Kenapa mendapat berkat? Karena dijanjikan satu juru selamat kepada bangsa-bangsa ataupun kepada umat-umat Tuhan. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam berkat itu, kita boleh lihat dalam Ulangan 11 ayat 27 dan 28. Dan ada juga dinyatakan di dalam Ulangan 28 mengenai dengan berkat. Dan ada dua di sana. Satu adalah berkat dan yang kedua ialah kutuk. Dan berkat ini adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dan kutuk ini adalah hubungan yang tidak baik kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan mengutuk kepada umat-umat Tuhan yang tidak mengikut firman Tuhan ataupun menurut firman Tuhan. Dan inilah yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Mesias melalui Abraham. Dan itulah berkat bagi umat-umat Tuhan yang menerima kebenaran Tuhan. Baik, terima kasih. Jadi mungkin ini adalah penjelasan yang lebih dalam, lebih terperinci. Jikalau masih ada saudara-saudara di luar sana yang sependapat dengan soalan saya tadi, kenapa perlu tunggu sampai 4.000 tahun? Karena kalau kita lihat dalam jangka waktu 4.000 tahun itu, ada banyak hal yang dialami oleh bangsa Israel khususnya. Dan ketika mereka mengalami hal-hal tersebut, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Jadi saya secara pribadi mendapat satu pelajaran bahwa apapun keadaan kita, Tuhan sentiasa bersama-sama dengan kita. Bagaimanapun teruknya keadaan kita, janji Tuhan itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Bahwa kalau Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan kita Mesias, Dia akan memberikan kita Mesias. Dan sekarang ini kita masih menunggu satu lagi janji Tuhan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, untuk membawa kita semua kembali ke tempat yang dari yang penuh dosa ini kepada ke tempat yang tidak ada dosa. Jadi kita tidak tahu bila, sama juga waktu Adam dan Hawa, mereka tidak tahu bila keturunan itu akan lahir. Kita juga tidak tahu bila Yesus akan datang. Tapi mari kita tetap setia, karena kita yakin janji Tuhan itu adalah janji yang pasti. Nah, sekali lagi kita mau kembali kepada kita punya pelajaran sekolah sahabat. Baik, saya boleh simpulkan bahwa dalam kita punya sekolah sahabat tadi, bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk Abraham dan juga keturunan dia darah daging. Tapi tadi kita sudah lihat, siapapun yang menerima Yesus, dia adalah keturunan Abraham, dan dia berhak menerima janji berkat tersebut. Jadi maksudnya keselamatan ini adalah secara universal. Semua orang boleh menerima keselamatan. Persoalan dia adalah apakah cukup hanya menerima, pastor? Jadi maksud dia, kalau ada orang bagi kita satu bungkus gula-gula, apakah cukup kita ambil, kita makan sendiri, ataupun boleh juga kita ambil, kita bagi juga orang lain itu gula-gula? Macam mana? Silakan, Pastor Morris.
Oke, selamat sahabat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Ya, seperti yang saya katakan tadi, yaitu berkat. Berkat itu kita akan bagikan kepada orang lain. Seperti Abraham, kepada keturunannya, ya diberikan kepada keturunannya. Itulah sebabnya janji Tuhan itu adalah menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang besar dan juga kuat. Nah, bagaimana menjadi berkat ataupun bangsa yang besar? Nah, satu perjanjian, pertemuan Allah dengan Abraham, ataupun Abraham telah menerima perjanjian dari Tuhan, di mana suatu janji bagi manusia juga sekarang ini. Dan seperti yang saya katakan yang mula-mula, bahwa Abraham mustahil untuk mendapatkan anak, ya, dan menjadi satu bangsa yang besar, karena dia tidak boleh beranak lagi, istrinya tidak boleh beranak lagi, dan itu adalah satu perkara yang memang mustahil bagi manusia. Tapi bagi Tuhan, janji Tuhan itu memang tepat, memang benar. Apa yang dia katakan kepada Abraham, dia betul-betul laksanakan kepada Abraham. Sehingga Abraham itu telah menjadi ataupun ya satu bangsa yang banyak dan telah dipilih oleh Tuhan sebagai umat-umatnya. Dan selain dari itu, satu lagi perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada Abraham ialah tanah perjanjian. Okay, tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian itu adalah satu berkat untuk bangsa Abraham, di mana dia harus usahakan untuk mencapai ataupun untuk mendapatkan tanah perjanjian itu, ya. Dan ini adalah satu usaha Abraham supaya dia boleh masuk dalam tanah perjanjian itu, ya. Tetapi dia tidak boleh mendapat itu dengan usaha dia sendiri, tetapi dia harus bergantung kepada Tuhan ataupun pada Yesus, dan barulah dia mendapatkan perjanjian ataupun janji-janji Tuhan itu. Baik, terima kasih Pastor Morris. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Pastor Jori, silakan. Ya, berbicara mengenai janji-janji Tuhan ini, apakah cukup hanya untuk menerima? Saya percaya pada waktu Tuhan berbicara kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, Abraham dan juga anak cucunya menerimanya dengan hati yang senang. Namun kita lihat di Alkitab, mereka sampaikan ini kepada mereka yang lain, mereka kongsikan. Kalau kita lihat di dalam nasihat pendeta layanan, menerima itu satu perkara yang baik, tapi baik untuk kita. Tetapi apa yang kita terima lalu kita kongsikan, itu yang terbaik dia katakan. Maksudnya baik untuk kita, baik juga untuk semua orang. Jadi dalam hal menerima janji Tuhan ini, satu langkah pertama menerima itu baik. Dan langkah yang harus kita lakukan yang berikut adalah mengongsikan ataupun memberitahu, menjadikan itu berkat juga kepada semua orang. Dan ini adalah ajaran Yesus sendiri, di mana setiap kali kita menerima sesuatu daripada Tuhan, perkara yang baik itu, dan itu juga harus menjadi perkara yang baik kepada semua orang, agar janji yang Tuhan berikan itu menjadi milik semua orang, tidak kira bangsa ataupun siapapun kita akan turut
menerima berkat daripada janji Tuhan. Itu yang saya dapat kongsikan, Amen. Pastor. Terima kasih Pastor Morris, terima kasih Pastor Juri memberikan kita penjelasan yang lebih lanjut tentang sekali lagi apa janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, dan oleh karena kita ini adalah anak-anak perjanjian, jadi adalah salah satu daripada tugas kita juga untuk bukan hanya menerima janji itu, tapi pastikan juga kita mengongsikan janji itu kepada orang lain supaya mereka juga akan menerima dan bahkan memberikan juga kepada orang lain. Saya teringat kata-kata Yesus kepada murid-muridnya bahwa kamu itu adalah terang dunia. Jangan hanya menyala tapi diletakkan di bawah gantung. Tapi biarlah nyalaan lilin kita itu, terang kita itu dilihat oleh orang lain. Maksudnya kita ini adalah anak-anak kebenaran, anak-anak perjanjian. Jangan janji itu hanya kita simpan untuk diri kita, tapi harus diberikan juga kepada orang lain. Baik, saya sangat diberkati dengan pelajaran pada sabat ini. Berarti janji Tuhan itu bukan hanya untuk Abraham dan juga untuk bangsa Israel sekarang ini, tapi janji itu universal untuk kita, karena kita ini adalah keturunan Abraham secara rohani. Kita adalah umat-umat Tuhan. Ada satu persoalan mungkin terakhir yang mungkin kita mau bahas. Kenapa Abraham yang Tuhan pilih? Apa yang ada dalam diri Abraham ini sehingga Tuhan pilih Abraham untuk diberikan janji? Dan mungkin kalau kita tahu apa yang ada dalam diri Abraham ini, itu boleh menjadi contoh kepada kita supaya kita juga boleh kalau boleh dikatakan the chosen one juga lah. Tuhan akan pilih kita. Mungkin silakan Pastor Morris. Oke. Kenapa Abraham ini dipilih oleh Tuhan? Seperti yang kita lihat bagaimana karakter ataupun kehidupan Abraham ini. Dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Itulah sebabnya Abraham ini dipilih oleh Tuhan. Namun di dalam pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan di sini bagaimana nama Abraham ini menjadi besar ataupun termasyhur adalah kita lihat dalam perbandingan di sini di dalam Kejadian 11 ayat 4 dan juga Kejadian 12 dan 2 ayat 2. Kejadian 11 dan 4 ini adalah mengenai dengan bagaimana menara itu didirikan, didirikan, sehingga rencananya ialah menara itu sampai ke langit, dan adakah itu Tuhan berkenan menerima ataupun bagaimana? Sudah tentu Tuhan tidak berkenan, dan itu bukan pilihan Tuhan, Manakala dalam Kejadian 12 ayat 2 mengatakan ini adalah janji Tuhan terhadap Abraham, yang dimana nama dia akan termasyhur, dikenali kepada bangsa-bangsa ataupun seluruh bangsa, dan ini menyebabkan nama Abraham itu terpilih sebab dipilih oleh Tuhan, dan menjadi masyhur. Nah, ada beberapa di sini ataupun sebagai penjelasan sedikit, walaupun rencana penyelamatan itu bersandar hanya pada karya Kristus bagi pihak kita, namun kita sebagai penerima anugerah Tuhan tetap terlibat. Bermaksud kita ini ataupun Tuhan itu ada rencana keselamatannya, yaitu Yesus Kristus, dan kita yang bersandar kepada Tuhan ataupun kepada Yesus Kristus, kita akan menerima anugerah daripada Tuhan itu, yaitu penyelamatan. Itu adalah anugerah pemberian Tuhan melalui Yesus Kristus. Nah, dan itu yang terbaik untuk umat-umat Tuhan. Oke, selain dari itu, sebab kita, apa yang kita katakan bukanlah tidak penting di luar lingkungan kita. Itu mempunyai implikasi yang boleh
berkumandang di seluruh alam semesta. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus itu kita harus kumandangkan kepada semua orang. Supaya kita ini sebagai umat-umat Tuhan dikenali ataupun membagikan berkat seperti yang kita nyatakan tadi itu kepada orang lain. Itu saja yang saya boleh sampaikan. Terima kasih Pastor Morris. Mungkin ada tambahan daripada Pastor Juri. Ya, kenapa Abraham yang dipilih? Kita tahu bahwa pada zaman Abraham, saya percaya ramai juga tokoh-tokoh yang lain, ramai juga individu-individu yang lain yang mungkin sebaya dengan Abraham. Tapi Tuhan memilih Abraham. Kita tahu Abraham juga seorang yang mempunyai kelemahan seperti kita. Kalau kita menyelusuri cerita tentang Abraham ini, ada juga kelemahan dia. Dia pernah menipu, mengakui atau mengatakan bahwa istrinya itu adalah adiknya, adik kandungnya. Tetapi Tuhan tetap memilih dia sebagai bapa kepada semua bangsa. Satu daripadanya sudah disebut oleh pastor, atau beberapa daripadanya sudah disebut oleh Pastor Morris. Abraham ini kita kenal sebagai Bapak Iman. Bapak Iman. Nah, beberapa waktu yang lalu saya terlibat beberapa kali dalam memilih beberapa orang untuk dipilih sebagai wakil ini ataupun untuk menjadi calon untuk ini. Dan saya terlibat dalam memilih mengikut karakter-karakter mereka, pencapaian mereka ataupun tahap kemampuan mereka. Yang datang itu ramai, berpuluh orang. Tapi yang terpilih itu tidak begitu ramai, mungkin dalam 10 orang. Dan satu perkara yang kami persetujui bersama sebagai ahli panel pemilih adalah kenapa kita pilih dia. Kebanyakan saya lihat dia seorang rendah hati, dan saya boleh lihat dia seorang yang penurut, ataupun maksudnya di sini dia senang untuk dididik, diajar atau dibentuk. Dan saya percaya ini satu daripada karakter yang ada dalam diri Abraham. Dia seorang yang penurut. Tuhan katakan, pergilah kamu ke sana. Abraham tidak tahu di mana Tuhan suruh itu. Dia tidak tahu pun tempat itu di mana, apalagi tahu keadaan tempat itu. Tapi Abraham tanpa berlengah-lengah, tanpa bersungut-sungut, dia pergi. Dan pada waktu Tuhan sudah berikan anugerah anak daripada dia dan istrinya Sarah, yaitu Ishak. Lalu Tuhan memohon supaya Abraham jadikan Ishak sebagai korban. Abraham tidak berlengah-lengah, tidak bersungut-sungut, bahkan tidak ada persoalan, dia lakukan. Dan ini adalah karakter yang saya percaya merupakan karakter yang sangat indah di mata Tuhan. Dan saya berani katakan itu yang menjadikan kredit kenapa Tuhan memilih Abraham. Dan saya percaya kalau karakter sifat seperti Abraham itu ada dalam diri saya dan diri kita, tidak mustahil kita juga adalah insan-insan yang berharga dan bernilai di mata Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pastor Morris dan juga Pastor Juri. Sekali lagi satu pelajaran yang indah. Bukan hanya kita dapat mendengar tentang janji Tuhan kepada bangsa ini ataupun kepada kita, tapi malah kita diberikan satu pengharapan kalau kita hidup seperti Abraham. Maksudnya dari segi karakter, sifat, kerohaniannya, maka kita juga boleh menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan mari kita pastikan dalam diri kita yang kita ini adalah orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan dan kemudian tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Jadi sebagai kesimpulan daripada pelajaran kita pada Sabat hari ini, mungkin saya berikan waktu kepada panel kita memberikan sedikit rangkuman secara kesimpulan dari segi pendapat pribadi. Saya persilakan Pastor Juri terlebih dahulu untuk memberikan pendapat. Silakan Pastor. Terima kasih Pastor.
Saya sangat diberkati dengan pelajaran sekolah sahabat dewasa pada sabat ini ataupun sepanjang minggu ini, anak-anak perjanjian. Dan saya dengan senang hati ataupun secara pribadi mengatakan bahwa bila disebut anak-anak ini bermaksud ramai. Dan saya salah satunya. Amin. Itu adalah harapan saya dan itu juga harapan kita semua. Seorang yang sangat pakar dalam hal psikologi kehidupan manusia mengatakan bahwa hidup ini mudah, dia katakan. Kalau kita seorang anak, berlakulah ataupun hiduplah seperti seorang anak, dia katakan. Kalau kita seorang remaja, biarlah kita hidup sebagai seorang remaja. Janganlah jadi budak-budak, dia katakan. Dan kalau kita sudah menjadi dewasa, hiduplah seperti orang dewasa, seorang yang matang. Dan kalau kita sudah menjadi seorang yang tua ataupun warga emas, hiduplah seperti seorang warga tua atau warga emas yang boleh menjadi teladan kepada orang lain. Kalau kita ini sudah diberikan satu gelar ataupun satu anugerah sebagai anak-anak perjanjian, biarlah kita hidup sebagai anak-anak perjanjian, yaitu anak-anak yang hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam terang dan kebenaran Tuhan, sehingga kita ini seperti pelita yang dipasang di atas bukit, bukan saja dilihat oleh orang lain, tapi menerangi orang lain. Maksudnya di sini kita memantulkan kasih dan kebenaran daripada Tuhan kepada semua orang di sekitar kita. Itu saja Pastor yang saya dapat kongsikan. Terima kasih Pastor Jori. Silakan Pastor Morris. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada ataupun acara ini yang begitu baik sekali, di mana memberikan berkat dalam kehidupan saya, di mana mengingatkan perjanjian atau perjanjian, janji-janji yang saya ketahui melalui perkawinan, melalui apa saja, dan itu kita sebagai anak-anak Tuhan, janji-janji itu akan memberikan suatu kekuatan dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita mau setia dengan seseorang, utamanya dalam taman hidup kita, dan begitu juga dengan sahabat-sahabat kita. Janji-janji yang kita luahkan ataupun ucapkan kepada rekan-rekan kita harus kita ikuti dengan baik, turuti dengan baik, supaya hubungan antara satu dengan lain itu akan menjadi baik, baik, dan terlebih kepada Tuhan. Apabila kita mengikuti janji-janji Tuhan itu, marilah kita ikuti dengan rendah hati, dengan hikmat ataupun bijaksana, supaya kita boleh supaya iman kita ini kuat untuk menghadapi apa saja pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Itu saja yang saya boleh kongsikan. Baik, terima kasih Pastor Morris. Jadi kepada para penonton dimanapun Anda berada pada saat ini, kami ingin mengucapkan terima kasih karena tetap sudi bersama-sama dengan kami dalam perbincangan Sekolah Sahabat Dewasa dalam versi bahasa Melayu dalam channel Hope Media Sabah pada sabat yang kelima ini, anak-anak perjanjian. Dan seperti mana yang sudah disampaikan oleh kedua pihak panel tadi, bahwa ingatlah bahwa kita ini adalah bagian daripada anak-anak perjanjian itu, dan janji Tuhan tidak pernah Tuhan mungkiri, tetap akan digenapi dalam kehidupan kita. Dan masih ada satu janji yang kita sedang tunggu Tuhan genapi pada saat ini, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, membawa kita bersama-sama, saudara dan kami di sini, untuk pulang ke surga di tempat kita. Itu sebabnya mari kita tetap seperti kata Pastor Jori tadi, hidup sebagai anak-anak perjanjian, anak-anak Tuhan, hidup seperti karakter Abraham,
supaya kita ini adalah anak-anak yang terpilih oleh Tuhan. Saya terpanggil untuk membaca 2 ayat yang sudah dibacakan sebentar tadi, tapi biarlah saya baca semula sebagai penghantar kepada kita. Dalam Galatia 3 ayat 29, sekali lagi, dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Saya mau ubah sedikit. Ini adalah sebuah panggilan. Dan jikalau kita adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Ini adalah perkataan dari Rasul Paulus, tapi sekarang biarlah ini menjadi perkataan diri kita. Itu sebabnya kamu itu kita mungkin boleh tukarkan, minta izinlah tukarkan pada kita pada sahabat ini, karena kita adalah milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham, dan kita berhak menerima janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ada dalam ayat inti kita, Matius 28 ayat yang ke-20, kata Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan biarkan Tuhan kecewa karena kita tinggalkan Tuhan, tapi biarlah kita tetap bersama-sama dengan Tuhan sampai kepada akhir zaman, sampai kita akan sekali lagi menerima janji Tuhan yang kita masih tunggu-tunggu sampai sekarang. Terima kasih, selamat Hari Sabat, dan sebagai doa penutup saya persilakan Pastor Juri untuk memimpin kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan di sorga, kami sangat diberkati dengan waktu untuk belajar pelajaran sekolah Sabat. Anak-anak perjanjian sudah kami pelajari bersama. Tuhan, satu daripada kerinduan kami adalah menjadi salah seorang daripada anak-anak perjanjian itu. Bukan sahaja hanya menjadi, tetapi bakal menerima janji perjanjian yang Tuhan berikan kepada moyang kami Abraham, Yakub atau Ishak, Yakub dan sebagainya. Dan kami percaya Tuhan bahwa satu daripada kerinduan Tuhan dalam hidup kami adalah untuk terus tinggal dalam perjanjian Tuhan. Dan kami tahu sementara kami tinggal dalam perjanjian-Mu ya Tuhan, kesukaran, cabaran dan pencobaan itu pasti akan menghalangi kehidupan kami. Tetapi janji Tuhan, Engkaulah yang akan menjadi perisai kepada Abraham. Demikian juga Engkau juga akan menjadi perisai kepada kehidupan kerohanian kami. Amin. Tuhan di sorga, kiranya pelajaran tadi memberikan suatu panggilan yang istimewa untuk setiap satu kami, agar setiap kami menjadi anak-anak perjanjian yang setia. Dan satu perkara yang sedang kami nantikan adalah janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana kedatangan itu akan mengakhiri segala perkara ataupun mengakhiri kisah dosa dan kejahatan di muka bumi ini. Dan biarlah sukacita dan kebahagiaan yang kekal menjadi bahagian dalam hidup kami dan keluarga kami apabila kami terus tinggal dalam perjanjian-Mu Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan karena menyempurnakan doa permohonan kami. Dan kiranya sekali lagi kami akan terus disertai oleh Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena tetap sudi bersama dengan kami. Saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Juri dan juga Pastor Morris. Terima kasih Pastor karena bersama-sama dengan para penonton juga dalam channel Hope Media Sabah, dan kami mengundang Anda untuk tetap bersama-sama dengan kami di jam yang sama, waktu yang sama, di channel yang sama. Dalam pelajaran akan datang dalam channel Hope Media Sabah, pelajaran Sekolah Sabat Dewasa versi Bahasa Melayu. Tuhan memberkati, sampai jumpa Sabat depan.